Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan serta kekuatan sehingga dapat menyelesaikan tugas penyusunan proposal penelitian. Perkenalkan, saya Sulfitri dari kelas F dengan NIM 22030450179 dari Prodi Administrasi Kesehatan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan hasil penyusunan proposal penelitian dari saya yang berjudul Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat untuk Pencegahan Diare di Sekolah Dasar Negeri 35 Sangtempe. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah penulisan ilmiah dan metodologi penelitian, Ibu Meliana Handayani SKM MKes dan Bapak Irwandi Rachman SKM MKes. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan memaparkan hasil penyusunan proposal penelitian dari saya, yaitu yang pertama, latar belakang. Anak usia sekolah termasuk kelompok umur yang rentan terhadap penyakit, termasuk penyakit infeksi. Diare merupakan masalah kesehatan global yang serius, terutama pada anak-anak, karena merupakan salah satu infeksi pada saluran pencernaan yang mengkhawatirkan. UNICEF melaporkan bahwa setiap tahun terjadi sekitar 2 miliar kasus diare di seluruh dunia, menyebabkan 1,9 juta kematian pada anak balita. Sebanyak 78% dari kematian ini terjadi di negara berkembang, terutama di wilayah Afrika dan Asia Tenggara. Di sini rumusan masalah yang saya angkat yaitu apakah perilaku hidup bersih dan sehat dapat diterapkan pada siswa-siswi sekolah dasar negeri 35 Sangtempe. Yang kedua, apakah penerapan perilaku hidup bersih dan sehat pada siswa-siswi di sekolah dasar 35 Sangtempe dapat mencegah terjadinya diare. Adapun tujuan dari penelitian saya yaitu untuk mengetahui apakah perilaku hidup bersih dan sehat dapat diterapkan pada siswa-siswi sekolah dasar negeri 35 Sangtempe. Kedua, untuk mengetahui apakah perilaku hidup bersih dan sehat pada siswa-siswi sekolah dasar negeri 35 Sangtempe dapat mencegah terjadinya diare. Di sini ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini mencakup konsep diare, konsep perilaku, dan konsep PHBS. Adapun konsep diare meliputi definisi diare, penyebab diare, dampak diare, dan pencegahan diare. Dan konsep perilaku meliputi tindakan atau aktivitas untuk mendorong siswa, guru, dan masyarakat sekitar sekolah untuk berperilaku hidup sehat. Dan konsep PHBS meliputi upaya untuk memberdayakan warga sekolah agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di lingkungan sekolah. Adapun kerangka pikir dari proposal penelitian saya yaitu perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan sekolah mempunyai 8 indikator, yaitu mencuci tangan, mengonsumsi jajanan sehat, menggunakan jamban yang bersih dan sehat, berolahraga teratur dan terukur, memberantas jentik nyamuk, tidak merokok di sekolah, menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, dan membuang sampah pada tempatnya. Jika indikator perilaku hidup bersih dan sehat ini tidak dapat diterapkan, maka dapat menimbulkan faktor infeksi dan faktor makanan. Dari faktor infeksi dan faktor makanan inilah yang dapat menimbulkan kejadian diare. Adapun sasaran dari penelitian saya ini yaitu siswa-siswi kelas 4, 5, dan 6 sekolah dasar, warga sekolah, dan masyarakat lingkungan sekolah. Dan di sini terdapat kerangka konsep. Kerangka konsep ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen meliputi perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan sekolah, yaitu yang meliputi 8 indikator. Yang pertama, mencuci tangan, mengonsumsi jajanan sehat, menggunakan jamban yang bersih dan sehat, berolahraga teratur dan terukur, memberantas jentik nyamuk, tidak merokok di sekolah, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan, serta membuang sampah pada tempatnya. Dan di sini saya cuma
menerapkan 4 indikator, yaitu mencuci tangan, mengonsumsi jajanan sehat, menggunakan jamban yang bersih dan sehat, dan berolahraga teratur dan terukur. Adapun variabel dependennya itu meliputi kejadian diare. Selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian ini meliputi jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan rancangan observasi analitik menggunakan pendekatan cross-seksional dengan desain kohort retrospektif. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasinya itu seluruh siswa atau siswi kelas 4, 5, dan 6 SD Negeri 35 Santempe yang berjumlah 47 siswa atau siswi. Adapun sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan accidental sampling dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi, yaitu sebanyak 41 siswa dan siswi. Analisis data. Data disajikan melalui analisis univariat dan bivariat. Yang selanjutnya yaitu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai April tahun 2024 di SD Negeri 35 Santempe, Kabupaten Nrekang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik observasi, wawancara, dan kuesioner. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Operasional variabel merupakan penjabaran dari variabel-variabel penelitian, dimensi, dan indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Definisi operasional variabel ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan sekolah dan 8 indikator perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan variabel dependen yaitu kejadian diare pada anak. Nah, itulah tadi pemaparan proposal penelitian dari saya. Jujur, selama proses penyusunan proposal ini saya masih banyak kekurangan. Maka dari itu, saya mengharapkan kritik serta saran baik dari Bapak maupun Ibu. Untuk mengakhiri pemaparan proposal ini, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah penulisan ilmiah dan metodologi penelitian. Akhir kata, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.